Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi yaitu perkembangan teknologi masyarakat praaksara. Semua pasti tahu praaksara berarti manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, sajikan ada gambar apa? Ya, gambar cobek atau mungkin bahasa lainnya lemper. Semua pasti sudah tahu apa itu fungsi cobek ya di kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang perdaguran ya, yaitu untuk menghaluskan bumbu-bumbu atau yang lainnya lah ya. Dan ini masih ada sampai sekarang, bahkan dapat dipastikan rata-rata di rumah-rumah memiliki alat ini ya. Kalian perlu tahu ya, meskipun manusia purba belum mengenal tulisan, tapi sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi bermula dari bebatuan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Dalam prakteknya, peralatan atau teknologi bebatuan bisa multifungsi. Ya. Pada tahap awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya, seperti bersifat trial and error, seperti gambar di samping. Ya. Bisa bebatuan maupun dari tulang. Ya. Kemudian secara umum, para ilmuwan mengelompokkan zaman menjadi 4 masa. Yang pertama, Paleolitikum atau masa batu tua. Yang kedua, Mesolitikum, masa batu madya. Yang ketiga, masa Neolitikum, masa batu muda. Dan yang keempat, masa Megalitikum atau masa batu besar. Mengingatnya ada Pameneme ya. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama, antara batu dan tulang. Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua bertepatan dengan zaman Neozoikum, terutama akhir zaman tersier dan awal zaman kuarter. Zaman ini berlangsung ya, perkiraannya 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini sangat penting karena terkait munculnya kehidupan baru, yaitu jenis manusia purba. Kebudayaan zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Ya. Yang pertama, kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Von Koenigswald menemukan kapak genggam dan kapak perimbas. Ini untuk gambar kapak genggam dan kapak perimbas. Ya. Yang kedua, kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan Sidorejo, dekat Ngawi. Ditemukan alat-alat dari batu dan tulang. Alat-alat dari tulang berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan sebagai penusuk atau belati. Ini untuk gambarnya seperti ini. Belati dan ini flex ya, atau dari tulang binatang ya, yang fungsinya macam-macam, terutama untuk alat penusuk ya. Kemudian antara pantai dan gua ya. Zaman batu terus berkembang ya. Memasuki zaman batu madya atau batu tengah, atau nama masanya masa Mesolitikum. Kebudayaan batu madya ini sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum atau batu tua. Ya. Di antaranya ciri-cirinya kebudayaannya lebih halus. Ya. Batunya lebih halus dibandingkan pada masa zaman Paleolitikum. Yang pertama ada kebudayaan Jokkenmodinger. Jokkenmodinger dari bahasa Denmark yang artinya sampah dapur. Jokkenmodinger merupakan tumpukan atau timbunan kulit siput dan kerang
yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera antara Langsa di Aceh sampai Medan. Ini fotonya, ya, foto Jochen Modinger. Yang kedua, kebudayaan Apisosros, ya. Kebudayaan Apisosros merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Hal ini mengindikasikan bahwa manusia purba mendukung kebudayaan ini tinggal di gua-gua, ya. Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh von Stein Kalensfels di Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo. Ini dokumentasi saat penelitian. Jadi zaman dulu manusia belum bisa membuat bangunan, akhirnya mencari tempat untuk berteduh, ya, dari panas dan hujan. Maka mencarilah gua sebagai tempat tinggal mereka. Yang ketiga, mengenal api, ya. Bagi manusia, api merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, ya. Sebelum ditemukan teknologi listrik seperti sekarang ini, aktivitas manusia sehari-hari hampir dapat dipastikan tidak dapat lepas dari api, ya, terutama untuk kegiatan memasak. Ya. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api diperkirakan pada 400.000, ya, tahun yang lalu. Penemuannya pada periode Homo erectus. Ya. Nah, fungsi api sendiri digunakan untuk menghangatkan badan, untuk memasak, sumber penerangan, dan senjata ketika ada hewan buas. Ya. Yang keempat, sebuah revolusi. Ya. Perkembangan zaman batu yang paling penting yaitu pada zaman Neolitikum atau zaman batu muda atau batu baru. Ya. Revolusi kebudayaan yaitu pola hidup food gathering menuju food producing. Food gathering artinya manusia purba itu berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu. Nah, food producing artinya memproduksi makanan dengan cara beternak dan bercocok tanam. Ya. Kemudian jenis pendukung kebudayaan ada Homo sapiens. Ya. Mulai mengenal cocok tanam dan beternak sebagai proses menghasilkan makanan, ya, food producing. Hidup dan bermasyarakat dan gotong royong sudah mulai dikembangkan. Sudah ada hubungan sosialnya, ada pembagian pekerjaan, ada kepemimpinan. Ya. Zaman Neolitikum dibagi menjadi dua perkembangan, yaitu kebudayaan kapak persegi, yang kedua kebudayaan kapak lonjong. Ini untuk fotonya kapak persegi. Sekarang mirip dengan cangkul, ya, tetapi lebih halus. Kalau dulu bahannya ini pakai batu, sekarang sudah pakai besi, ya, cangkul, ya. Dan ini kebudayaan kapak lonjong. Ini fotonya, ya. Dan Kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Contoh kebudayaan zaman perunggu. Ada kapak corong, ya, seperti ini. Kemudian ada nekara, ya. Dan ada moko, ya. Lanjut. Contoh kebudayaan zaman besi, ya. Mata panah dari besi, ya. Ada sabit dan mata pisau. Demikian tadi teknologi pada kehidupan manusia praaksara. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.